Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem hematologi dan imunologi. Sistem hematologi dan imunologi adalah dua sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Komponen darah dalam sistem hematologi juga merupakan komponen yang berperan dalam sistem imunologi. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan tubuh dalam melawan sumber penyakit dan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit atau kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh itu sendiri terbentuk salah satunya karena ada peranan dari darah. Darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan melalui pembuluh darah yang terdiri atas sel-sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit, keping darah, serta plasma darah. Pertama, eritrosit merupakan jenis sel darah merah dengan morfologi berbentuk bikonkav, tak berinti, tidak bergerak, dengan ukuran 0,007 mm, berwarna kuning kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Jumlah eritrosit kira-kira 4,5 sampai 5 juta per milimeter kubik. Dibentuk di sumsum tulang dan dalam pembentukan ini diperlukan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin B6. Rata-rata siklus hidup eritrosit kira-kira 115 sampai 120 hari. Sel eritrosit lalu menjadi mati dan dihancurkan dalam sistem retikuloendotelial system, terutama di bagian limpa dan hati. Hemoglobin yang dipecah akan menghasilkan bilirubin dan besi. Zat besi ini akan berikatan dengan protein dalam bentuk transferin dan diolah kembali menjadi hemoglobin baru. Fungsi eritrosit adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Leukosit atau sel darah putih berumur sekitar 12 hari dan leukosit keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan antigen. Proses keluarnya leukosit ini disebut dengan diapedesis. Leukosit yang berperan dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dikenal sebagai antibodi. Sel darah putih dibuat dalam sumsum tulang merah. Telah diproduksi, leukosit tinggal dalam sirkulasi darah dalam rentang 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Kemudian leukosit tinggal di dalam jaringan selama beberapa hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, tergantung dari jenis leukositnya itu sendiri. Jenis sel darah putih atau leukosit terdiri dari berbagai macam tipe, dari mulai neutropil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Morfologi leukosit berbentuk bening, tidak berwarna, berinti dengan ukuran lebih besar dari eritrosit, memiliki kemampuan diapedesis dengan perantaraan kaki palsu atau pseudopodia yang bisa berubah dan bergerak. Kadar normal leukosit berkisar antara 6.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Dalam keadaan tertentu seperti misalnya infeksi, maka kadar leukosit bisa meningkat di dalam darah di luar dari biasanya. Kondisi ini diakibatkan oleh bergeraknya leukosit secara masif yang biasa berada di kelenjar limfe, kemudian dia bergerak ke dalam darah untuk mempertahankan tubuh dari serangan kuman penyebab infeksi tersebut. Leukosit mempunyai kemampuan membunuh dan membakar bakteri mikroba yang masuk ke dalam jaringan melalui sistem retikuloendotelial. Dia juga berperan sebagai pengangkut zat lemak daging usus melalui limpa terus ke pembuluh darah. Komponen darah yang lain adalah trombosit. Trombosit bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong serta warnanya putih. Bagian inti dari trombosit merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran dari sel darah merah. Sitoplasmanya terbungkus suatu membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Kadar normal trombosit orang dewasa berkisar sekitar 150.000 sampai 300.000 per milimeter kubik. Trombosit memiliki masa hidup dalam darah antara 5 sampai 9 hari.
Trombosit yang tua akan mati dan diambil dari sistem peredaran darah oleh makrofag jaringan. Lebih dari separuh trombosit diambil oleh makrofag di dalam limpa pada saat melewati organ tersebut. Fungsi utama trombosit yaitu memegang peranan penting dalam proses pembekuan darah atau homeostasis darah. Plasma darah. Keberadaan plasma darah adalah komponen terbesar dalam darah. Bagian plasma darah merupakan darah yang cair, tersusun dari air 91%, protein plasma 7%, asam amino, lemak, glukosa, urea, garam sebanyak 0,9%, hormon dan antibodi sebanyak 0,1%. Protein plasma mencapai 7% dari plasma dan merupakan satu-satunya unsur pokok plasma yang tidak dapat menembus membran kapiler untuk bisa mencapai sel. Fungsi plasma darah yaitu mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran ke sel ke tempat pembuangan dan berperan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Terdapat 3 jenis protein plasma yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin merupakan protein terbanyak sekitar 55-60%. Dia disintesis di dalam hati dan bertanggung jawab untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid darah untuk bisa tetap normal. Globulin membentuk sekitar 30% protein plasma dengan fungsi utama sebagai molekul pembawa lipid, beberapa hormon, berbagai substrat, dan zat penting lainnya. Sedangkan gamma globulin atau imunoglobulin berperan sebagai antibodi. Fibrinogen membentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di hati dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Demikianlah penjelasan anatomi, fisiologi, hematologi, dan imunologi. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.